menolak juga kalau ASN ini tidak diberikan peluang untuk buruh. Sekali lagi selanjutnya kesimpulan Komisi 10 DPR RI menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Komite Nasional ASN dalam kurung non ASN, kemudian juru bicara guru dan tenaga pendidikan honorer non kategori usia 35 tahun ke atas, GTK HNK 35+, Solidaritas Nasional Wiyata Bakti Indonesia SNWI yang telah menyampaikan aspirasi. Bahannya terlampir, kalau ada yang kurang dan sebagainya bisa disampaikan ya. Kemudian bisa disusulkan. Satu, mengharapkan pemerintah dan DPR RI untuk segera menyelesaikan revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur sipil negara, terutama mengenai pasal 131A. Kemudian yang kedua, pemerintah mengeluarkan peraturan, PR-nya dua nih. Pemerintah mengeluarkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan menjadi PNS tanpa tes. Berharap pemerintah menerbitkan atau mengeluarkan istilahnya apa, silakan. Mengharapkan pemerintah menerbitkan peraturan perundang-undangan dalam bentuk keputusan Presiden pengangkatan mengenai pengangkatan menjadi PNS tanpa tes bagi siapa? Bagi honorer GTK HNK. Oke. Itu ini sudah termasuk Wiyata Bakti ya, sudah di dalamnya ya itu ya. Ini kan masuk semua itu Pak. Sudah masuk semua ya ini ya. GTK HNK 35+ itu sudah masuk semua enggak? Iya betul Pak, itu semua masuk itu. Oke, ya sudah. Kemudian yang ketiga, menolak skema pengangkatan melalui pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bagi pendidik dan tenaga kependidikan khususnya honorer non kategori usia di atas 35 tahun. Yang keempat, pemerintah Sekjup Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama RI terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Tadi ada catatan, guru agama itu semua ya. Jadi bukan hanya agama Islam, tapi ada 6 agama yang diakui oleh negara ini. Saya kira itu. Kemudian selanjutnya, ini mohon tambahan Pak. Mohon izin tambahan Pak. Tambahannya Pak. PP nomor 55 tahun 2007, pasal 3 ayat 2 itu memang pengelolaan pendidikan agama dilaksanakan oleh Menteri Agama. Jadi kami berharap pengelolaan guru agama ini di bawah Kemendikbud, begitu Pak. Terima kasih. Berarti gimana nih anunya? Ini penyelesaian permasalahan guru agama, gitu saja, sudah cukup. Itu harus dibahas. Tidak, kita tidak menyangkut. Nanti risikonya berarti mengubah PP dan sebagainya termasuk. Itu udah cukup ya? Ya, penyelesaian permasalahan guru agama itu nanti kabar ketua. Iya. Selanjutnya, ke bawah terhadap aspirasi yang disampaikan para narasumber. Komisi 10 DPR RI menyampaikan pandangan antara lain: 1. Komisi 10 DPR RI menerima semua masukan dan aspirasi yang telah disampaikan. Kemudian yang kedua, Komisi 10 DPR RI akan menindaklanjuti aspirasi yang disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 35+ dan SNWI, baik kepada pemerintah, Kemendikbud, Kemenpan RB, Kemenkyu, kan ada Kemendagri, ada betul. Tambah Presiden Pak. Tambah Pak, kepada Bapak Presiden juga Pak. Tolong ditambahkan Pak pada Presiden. Juga menindaklanjuti aspirasi disampaikan Komite Nasional ASN, GTK HNK 35+ dan SNWI, baik pada pemerintah ini ya Presiden.
Tapi ini kan nanti yang ketiga karena Bapak Insinyur Joko Widodo. kalau bersurat bisa, tapi kalau kemudian kita diskusi dan ini itu kita bermitranya dengan pembantu presiden, bukan presidennya. Ini pemerintah itu presiden maksudnya. Pemerintah pusat, Pak. Pemerintah itu maksudnya pemerintah pusat. Dengan BKN. Boleh disebut pemerintah pusat, boleh disebut pemerintah saja. Dalam undang-undang disebutnya pemerintah. Oke, PKN ya. Iya. Ada Kemenak tadi disebut? Ya, Kemenak, Pak. Kemenak, Pak. Kemenak ya. Kemenak. Setelah Kemendikbud, Pak. Kalau presiden? Ya, oke. Kalau presiden cuma satu, udah nyebut pemerintah udah cukup, udah itu kan hanya dalam kurung maksudnya. Ini yang bisa kita undang, kita dialogkan, bahkan kalau perlu raker dengan menteri-menteri itu. Tapi kalau tidak mendapatkan izin, maka biasanya RDP dengan eselon 1. Ini juga tidak mengurangi makna. Insya Allah ada tindak lanjut biasanya. Jadi Kemendikbud, Kemenak, Kemenpan-RB, Kemendagri, Kemenkyu, dan PKN maupun komisi terkait lainnya. Ini dengan pemerintah. Komisi terkait maksudnya di DPR sendiri. Terus yang ketiga, Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 315 harus diberikan penghargaan melalui pengangkatan sebagai PNS tanpa tes, melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Jadi kan kita tidak tahu skema pemerintah. Yang penting PNS ada contoh tadi sudah dijelaskan oleh Kang Dede Yusuf, analogi dengan tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan bisa diangkat 35.000 lebih dan itu ternyata bisa. Kenapa tidak dengan guru gitu. Kemudian yang izin pimpinan. Ya, untuk angka 3 ini izin Pak Fikri. Pak Sidot. Ya Sidot, Pak Sidot silakan Ya. Pak Sidot. Untuk poin 3 ini saya usulkan Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+ Komisi 10 DPR RI mendukung aspirasi GTK HNK 35+ untuk diangkat. Ya. Jadi harus diberikan penghargaan itu menurut saya tidak tegas, tapi harus diangkat sebagai pegawai negeri sipil tanpa tes atau aspirasi untuk diangkat sebagai PNS tanpa tes. Untuk diangkat tidak perlu ada diberikan, tapi untuk diangkat. Tegas saja. Untuk diangkat. Itu poin. Ya, itu poin aja. Untuk diangkat. Benar itu, Bu. Dewi, benar. Sebagai PNS tanpa tes melalui Kepres PNS atau opsi lain yang memungkinkan. Oke. Selanjutnya yang keempat, Komisi 10 DPR RI mendorong revisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN untuk mengakomodir aspirasi KN-ASN, GTK HNK 315 dan SNBI. Ada dari Pak Ketua. Pak Andreas ya? Pak Ketua. Nah, silakan Pak Andreas. Pak Andreas. Ya, poin ketiga itu bagus, artinya kita tegas menyampaikan. Tapi juga poin selanjutnya atau di dalam kalimat yang sudah disampaikan itu diberikan argumentasi mengapa diangkat sebagai PNS tanpa melalui Kepres, tanpa tes melalui Kepres. Nah, apa yang disampaikan oleh Kang Dede tadi, misalnya contoh, ya itu perlu disampaikan gitu. Juga tadi yang saya dengar dari Ibu Sarifah kalau nggak salah ya, bahwa untuk menghindari diskriminasi yang terjadi di dalam di lingkungan para guru di wilayah masing-masing, kita tidak berpretensi terhadap PNS, tapi ya kalau pengalaman ini pasti ada secara psikologis kan, kalau guru itu terganggu di dalam proses mereka bekerja dengan beban yang sama, tapi kemudian perlakuannya berbeda.
Nah, saya kira ini yang perlu ditekankan agar pemerintah itu tahu gitu. Pemerintah itu tahu bahwa ya selama ini kita membiarkan ada diskriminasi, kita membiarkan ada ketidakadilan yang terjadi di lingkungan guru, terjadi di lingkungan tenaga pendidik. Nah, argumentasi ini yang saya kira perlu disampaikan agar ini mempertegas pertimbangan atau usulan kita, permintaan kita di atas. Ya, pengabdian betul untuk menghindari diskriminasi dan ketidakadilan yang terjadi di lingkungan tenaga pendidik, ya di lingkungan tenaga pendidikan. Oke. Saya kira itu Pak Fikri. Sudah cukup itu. Itu Pak, pendidikan, tenaga kependidikan bisa ditambah. Nah, istilahnya itu pendidikan tenaga kependidikan atau guru dan tenaga kependidikan. Iya, pendidik dan tenaga kependidikan. Iya, tenaga pendidik dan kependidikan. Oke. Izin pimpinan menambahkan yang 35 ke atas. Izin pimpinan. Ya, Pak Adrianus. Ya, mungkin bisa ditambah satu kata lagi dengan mempertimbangkan pengabdian, keadilan, dan menghindari diskriminasi. Oke, udah cukup ya. Ini yang penting itu sebetulnya pelaksanaannya, ini terlalu panjang kalau tidak dilaksanakan juga. Yes, action Pak, action. Iya, makanya ini kita setuju. Kita harus menjaga ini, kita mengawal terus ini. Jadi Optimis. tulisan, ya, siap. Oke, terus sudah Komisi 10 DPR mendorong revisi ini. Ya, cukup. Yang keempat terus Bu Mbak ini tambahan paparan dan masukan yang disampaikan para narasumber menjadi bagian tidak terpisahkan dari NTBU ini dan substansinya akan menjadi bahan rapat Komisi 10 DPR RI dengan pemerintah. Gimana? Ada ya? Tambahan Pak. Ada siapa tadi? Ya, Pak Imam dari guru agama Pak. Oh ya. KLSM Pak, ini kan permasalahannya guru negeri Pak. Ya. Jadi memang guru-guru agama di negeri ini terdaftar di Kemenak dan Kemendikbud. Kami ini di Dapodik dan di Siaga. Jadi kami sangat berharap gitu penanganan guru agama ini itu di bawah Kemendikbud gitu, karena kalau guru agama itu kebanyakan penanganannya guru madrasah, karena realnya itu kami digaji oleh Pemda begitu. Nih sekarang nomor 4, perintah Sekju Kemendikbud RI perlu berkoordinasi dengan Kementerian Agama ini terkait penyelesaian permasalahan guru agama. Ya betul Pak. Nah, apa perlu tambahan? Kalau perlu tambahan kalimatnya seperti apa? Kalau nggak cukup ini, kalau tidak cukup nanti GTK HNK 35+ berharap mungkin khusus guru agama yang dibawa Kemendikbud Pak, supaya itu di Kemendikbud saja. Ya, berbeda betul. Dengan guru agama dibawa Kemenak, madrasah atau sekolah-sekolah swasta itu yang memang dibawa Kemenak, ditangani oleh Kemenak. kalau bisa kalimatnya Ketua izin Dewi Koryati, Ketua. Ibu Dewi Koryati Ya, silakan. Ketua. Poin 4 itu sudah mencakup tadi yang disampaikan keluhan-keluhan tadi itu. Ya. Karena kita tidak boleh juga masuk wilayah sampai ke sana. Ya, Jadi betul. memang poin 4 ini sudah menjawab kerisauan dari yang disampaikan tadi. Saya rasa poin 4 ini bisa dibungkus, Ketua. Nanti akan dieksplorasi lagi. Kalau butuh nanti kita ngundang juga Bapak Ibu lagi ketika kita ada kesulitan memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan penyelesaian permasalahan guru agama. Jadi nanti siap-siap. Ketua, jadi nanti fokus Undang Pak. Ya. Oke, saya kira udah cukup Bapak Ibu. Minta nambah Pak. Nambah apa ini Pak? Halo, udah cukup ya? Saya kira itu Bapak Ibu.
yang bisa kami sampaikan, dan nanti segera ini menjadi dasar untuk kita berkomunikasi, berapat, baik itu raker dengan menteri maupun juga RDP dengan satu di kementerian. Ada rapat yang juga lintas kementerian, bahkan dengan komisi lain. Nah, kalau diizinkan oleh komisi lain, maka kita akan mengundang mitra mereka untuk berkomunikasi atau rapat dengar pendapat dengan Komisi 10. Saya kira itu dukungannya. Nanti Bapak Ibu juga perlu ikut terus, lalu mengawal. Andaikan tidak ikut datang secara fisik, kalau sudah diperbolehkan setelah PSBB, mungkin juga bisa ikut terlibat dalam Zoom. Kalau tidak, maka kita siap untuk kemudian diikuti terus, untuk supaya nanti kalau ada hal-hal tertentu yang kita keliru, mungkin bisa saja apa yang dimaksud oleh Bapak Ibu ternyata itu berbeda responnya oleh pemerintah, atau mungkin kita tidak pas untuk menyampaikan, mohon untuk dibantu. Makanya sekali lagi, untuk tidak berhenti komunikasi, tidak hanya kalau adanya sudah komunikasi dengan Bu Dewi Koryati tadi, adanya dengan Bu Hentifah dan sebagainya, jaga hubungan itu, Pak Adrianus Asiasido dan seterusnya. Jangan berhenti. Tadi Pak Andreas Hugo Pariera yang dari NTT juga saya kira berkomunikasi terus, dan supaya tidak hilang, supaya tidak hilang kontak. Kalau hilang kontak nanti meledak. Jadi harus terus kita menjaga komunikasi. Siap. Ustaz sudah bilang seperti itu, kita laksanakan. Sengaja Bapak ini. Keren, Pak Andreas. Sekali lagi, supaya bersama-sama. Kita ini bersama-sama. Kalau cuma sendiri itu nggak bisa selesai. Kalau kita hanya sendiri. Setuju, Pak. SNW siapa? Kuat. Saya kira begitu. Dan izin bisa panjang waktu lagi. Izin pimpinan. Pak Adrianus, ini Kalimantan Barat jauh sekali, jadi boleh. Terima kasih pimpinan. Jadi kembali tadi ke kesimpulan kita, apakah tidak memungkinkan atau tadi saya mengusulkan supaya kita juga bersurat ke Presiden menyampaikan aspirasi ini, ya, apakah setelah dengan para menteri rapat kerja belok kanan menuju Jalan Nasional 3, lalu belok kiri. Supaya juga aspirasi ini bisa sampai ke Presiden, karena kalau lewat menteri bisa jadi aspirasi itu tidak sampai kepada Presiden gitu. Itu usulan saya pimpinan. Makasih. Saya kira kalau surat menyurat nanti kita sampaikan kepada pimpinan DPR. Pak, setuju. Nanti Setuju, Pak Andreas. DPR mudah-mudahan untuk kemudian bersurat ke Presiden. Saya kira begitu Pak Adrianus Asiasido. Saya kira kalau Siap. lapsingnya seperti itu. Begitu Bapak Ibu, sekali lagi banyak kekurangan, saya mohon maaf, dan apalagi Bapak Ibu yang tidak mendapatkan peluang, ini pun lebih dari 2 jam lebihnya, bukan rapatnya. Kalau rapatnya sejak jam 10 berarti 4 jam sudah 4 jam. Jadi sekali lagi terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu, dan sebagaimana permohonan kami tetap minta pengawalan bersama, dan atas izin Bapak Ibu, maka rapat dengar pendapat umum pada hari ini dinyatakan ditutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.